Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya macam orang belum sarapan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Kementerian Agama, Bapak Polres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Muhammadiyah, Bapak Ketua Nahdlatul Ulama, saudara-saudara dari Banser, dari Kokam, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ada lagi yang belum? Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan tausiah lebih kurang 60 menit. Setelah itu saya jawab pertanyaan, tulis di kertas. Yang ketiga baru kita berdoa. Jadi 3 saja insya Allah. Setelah itu barulah kita pulang. Itu kalau jamaahnya tetap konsen mendengar. Tapi kalau nampak saya jamaahnya menunduk atau menguap, kita percepat saja. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pelajaran apa yang kita ambil dari Isra Mi'raj? Pertama, pentingnya memakmurkan masjid. Hebatnya di Gunung Toar, sekali pandang langsung nampak 2 masjid. Masjid satu. Itu bukan masjid Pak Ustadz, itu musola. Kalau ada 5 waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Itu bedanya. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya, masjid saja, nggak pakai jami. Di Mesir begitu, di Makkah begitu, sampai tempat kita jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, surau, langgar, musola. Itu surau, langgar, musola. Tapi kalau masuk ke dalam tetap sholat tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnatan tahiyatal surau. Usolli sunnatan tahiyatal langgar. Orang Jawa dilanggar tak mati. Dilanggar, di surau, di musola. Jadi itu tetap dapat pahala 27 derajat, tetap boleh iktikaf, dan tetap bisa dilaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan masyarakat Gunung Toar rajin membangun masjid. Mudah-mudahan istiqomah sholat berjamaah. Amin. Saya sholat berjamaah selesai langsung miring ke kanan. Kalau maaf di belakang saya makmum, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya pun miring ke kanan. Banyak anak-anak nanya sama ibunya, mak, kenapa imam tuh miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin jamaah dapat barokah sebelah kanan, karena ada barokah sebelah kanan. Tapi ada imam yang habis salam menghadap ke jamaah. Kenapa imam itu menghadap ke jamaah? Karena imam mau check and recheck, mau inspeksi mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak sholat berjamaah? Inilah yang belum pernah saya laksanakan sampai sekarang. Saya belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa Ustadz tak bertanya? Karena saya tak berani. Saya tak ada jabatan. Kalau saya tanya, mana Pak Anu? Mana Pak Anu? Dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati. Bisa saya tanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung periksa. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak ada sholat berjamaah? Bisa. Itulah pentingnya kita punya bupati yang rajin sholat Bayangkan kalau saya ke Polres, bisa saya tanya,
Mana? Apa yang mau ditanya? Mana pasukan petugas lalu lintas? Mana yang semprit menangkap tak ada punya SIM? Mana yang bagian penangkap narkoba? Mana kenapa tak sholat berjamaah? Bisa. Kenapa Pak Polisi itu berani bertanya? Ada pistolnya besi. Awak pistol air? Mana berani bertanya? Itulah pentingnya orang yang punya kekuasaan itu orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang yang rajin sholat berjamaah. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat, umur 10 tahun pukul 7, suruh pukul 10. Saya sampaikan ke ibu-ibu di pengajian, suruh 7 pukul 10. Ustadz menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Padahal sholat itu bukan tanggung jawab ibu, sholat itu tanggung jawab bapak. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, hai para laki-laki yang beriman, hai para suami, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, naro, dari api neraka. Mestinya bapak yang membangunkan ibu tadi sholat subuh, ambil air siramkan ke wajah, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey, dibentang ibu itulah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Asik, so sweet. Majulah abang tadi jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mertua dari samping kamar mendengar, Masya Allah mantu kita sedang sembahyang berjamaah. Apa kata ibu mertua? Itulah bang, dia baru nikah udah berjamaah, kita hampir bercucu tak pernah sembahyang sama. Akhirnya mereka penasaran, mau ditengoknya menantunya sama anaknya tadi sholat, dibukanya pintu sedang terbuka, tengok rupanya TV belum mati. Ibu hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa senangnya kalau punya menantu Qori tadi. Mohon maaf nih Pak Bupati, itu Qori itu memang anak Gunung Toar. Alhamdulillah. Karena saya beberapa kali ceramah, kenapa belum mulai? Mohon maaf Pak Ustadz, Qori jemputan belum datang. Dari mana? Rupanya pemain naturalisasi, diundang dari daerah lain. Juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran provinsi. Akhirnya diundang ke atas. Bangga Pak Bupati, anak kita. Begitu mau dibawa ke nasional, hilang, balik ke kampungnya. Rupanya bukan anak kita. Gara-gara apa? Orang cuma mau naikkan nama hebat. Lalu bukan anak kita. Tapi di Kuantan Sengingi, biar juara berapapun, yang penting anak asli Kuantan Sengingi. Begitu. Ini semua di mana? Di tangan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Ketua LPTQ yang dulu itu berpegang pada prinsip itu. Jangan ada anak juara tapi bukan anak kita. Tak ada gunanya membesarkan anak orang. Anak kita besarkan, kita latih dia mantap-mantap. Panggil orang hebat dari Jakarta, latih dia sehingga kita beruntung bertua. Tak sia-sia APBD kita keluar. Begitu kata ketua LPTQ yang lama. Siapa namanya? Dr. Andus Haji Mursini MSI. Ustadz kok tahu? Saya kemari pertama kali 2010 sebagai Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Menginapnya di mana? Penginapan SDW. Tahu? Nah, situlah menginap, ada kamar di atas. Menginap situ 2 malam. Setelah 2 malam datang panitia. Ustadz Somad pindah. Kemana pindah? Rumah dinas wakil bupati. Kami pun pindahlah. Rupanya rumah itu belum pernah ditempati sama sekali. Rumah baru. Oh, kami lah di situ. Memang sedap jadi wakil bupati itu ternyata.
padahal numpang tidur aja situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi imam bisa bagus bacaannya kalau dilatih terus, dan alhamdulillah buta huruf Al-Qur'an paling berhasil seprovinsi Riau. Semua anak SD tidak boleh nyambung SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Itu hanya di Kabupaten Kuantan Sing. Itu hebat. Jadi sebetulnya saya kalau diundang ceramah, mohon maaf Pak Bupati, kenapa saya tak mau datang ke Kuansing? Tak ada lagi yang perlu diceramahi di Kuansing. Kuansing itu hebat-hebat semua. Saya di mana-mana ceramah baju putih aja, sampai banyak jamaah komplain, Ustaz ganti baju lah. Masa bajunya itu terus? Begitu sampai di Kuansing langsung dapat baju baru. Ini batik Kuansing nih. Batik Kuansing, tapi tak boleh lama-lama dipakai. Karena kalau lama dipakai orang tak bisa pacu jalur. Kenapa? Dayungnya di sini. Apa mau kami kayuh Pak Ustaz? Takkan pakai buluh gitu deh. Dayung semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada panas, sabar, di akhirat lebih panas dari ini lagi. Ibu panas, bapak panas, saya pun sama panas. Kita sama-sama kepanasan. Jadi kalau ibu bapak tegak berdiri kepanasan mau pulang, saya pun pulang juga. Sama-sama kita tahankan panas ini bersama. Insya Allah setiap tetes peluh keringat kita dibalas kebaikan-kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kau akan dapatkan balasan kebaikan. Keluar dari majelis ini bersih dari dosa-dosanya insyaallah. Tapi utang tak lunas. Kalau habis ini tak bayar utang. Kapan kau bayar utang? Ini dah mau bulan puasa. Kata Ustaz dah lunas kemarin. Itu tak betul. Memang kalau kena panas ini agak kurang ingatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini mesti dijaga. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Nauzubillah. Oleh sebab itu anak-anak kita diingatkan salat. Bangun, salat. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Kenapa 7? Kenapa 7? Karena 6 tahun the golden age, anak-anak aliyah sanawiyah. Apa arti golden? Emas. Age, umur. Golden age, umur emas. 6 tahun umur emas. Apa saja yang dibaca ingat dia kepalanya, karena otaknya sedang cerdas. Oleh sebab itu ingatkan dia 6 tahun ini surat-surat pendek. Pernah tak kita menghafal qul huwallah? Mana pernah? Tak pernah kita ngapal qul huwallah pakai kertas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Maka anak-anak dihafalkan surat pendek dengan mendengar. Ibu sambil masak baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ngasih garam. Anaknya bisa hafal karena ibunya sering. Sekarang banyak anak-anak tak hafal surat pendek karena ibunya waktu masak bukan baca itu, nyanyi kiong racun kucing garam sambil masak. Datang laki di belakang. Siapa nama anak? Kabikaci Kabigam. Anak yang kedua Coach Hutahi. Anak yang ketiga Sanjay Dut. Yang keempat Abita Bacan. Yang kelima Rani Mukerji. Hafal juga Pak Ustadz nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bangga karena anaknya pandai main keyboard. Do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Ada bangga karena anak main gitar, ganjreng sampai jam 2 malam. Ada bangga karena anak pandai menyanyi. Anak siapa tuh? Anak saya. Tapi kalau anak pandai baca Quran, diam saja. Orang tua begini, inilah nanti kalau dia mati dikirim lagu. Mati dia, dikirim lagu sama anaknya, lagu mama. Bukan dikirimnya baca Quran, tapi kalau pandailah anak menantu kita baca Quran, mati kita dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Oleh sebab itu, jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang tak pandai baca Quran, tidak pandai melaksanakan sholat. Itu kotak apa tuh Pak Kokam? Kotak sumbangan bangunan Masjid Al-Muhajirin. Mana masjidnya? Wah, isi kotak nih. Karena ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, nampak Nabi ada orang bertanam, begitu panen tumbuh lagi, begitu panen dipotong tumbuh lagi, begitu panen dipotong tumbuh lagi. Nabi bertanya, ini apa Jibril? Ini apa? Inilah orang yang bersedekah, maka sedekahnya tak pernah putus, apalagi untuk masjid. Keluarkan duit. Ustaz tuh cuma pandai ceramah aja tuh, sedekah, sedekah. Ustaz kok tak sedekah? Dompet tinggal. Bawa kotak sini, Dek, bawa kotak ke sini. Bawa kotak kemari. Jangan Ustaz tuh cuma pandai ceramah nyuruh orang aja, dia tak bersedekah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tak diberitahu panitia tadi bahwa ada kotak berjalan. Kok tahu ada kotak, tak saya bawa duit ini tadi. Inilah ceramah yang paling menyedihkan. Nah, sebarkan supaya satu kotak dikawal oleh satu kokam, satu kotak dikawal oleh satu banser, satu kotak satu polisi. Sebab kita khawatir ini jalan lintas nih. Ustadz ini curiga aja bawaannya. Saya tidak curiga, saya tidak seuzon. Tapi ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Berapa kotak yang disebar, ingat, begitu juga yang harus balik. Sebar 10, balik 10. Kalau sampai hilang, yang lain tak apa, duit saya itu jangan sampai hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duit yang dipakai beli batik tinggal di dunia, duit yang dipakai beli peci tinggal di dunia, duit yang dipakai beli sorban tinggal di dunia, tapi duit yang untuk masjid itulah akan kekal abadi. Betul? Apa belum keluar dompet? Keluarlah, isi duit. Lama membuka dompet, lama bukan main, mau mencari pati murah. No pati murah tadi. Amat 1000. Yang satu lagi 2000 gambar Pangeran Antasari. Itulah pula yang dicari. Masuk duit 2000 di kotak, doanya wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke surga ya Allah. 2000 perak. Parkir di mall SK aja 5000 sekarang. Mau masuk surga 2000. Malaikat menengok orang sedekah 2000 nih, kata malaikat, ku benamkan aja dia ke tanah. Jangan dulu, kata Allah Ta'ala, jangan dulu, kita tunggu habis pengajian nih mungkin berubah pikirannya. Alhamdulillah Ustaz, sebelum pengajian pelit betul orang nih. Habis pengajian, oh baiknya Pak Ustaz, berubah. Dulu sebelum pengajian 2000, setelah pengajian 2500. Ini di atas ini kenapa tak kasih kotak? Kalau di atas ini nanti tak ada keluar dompetnya, berarti yang megang dompet itu yang di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, kau bawa hari esok. Ibu yang bajunya cantik-cantik ini, tinggal ada orang mati bawa jilbab ungu, ada orang mati bawa baju pramuka, tinggal. Begitu datang dokter puskesmas merasa leher masih ada tak nadinya, udah tak bergerak lagi, nafasnya sudah tak ada lagi. Jadi gimana dokter? Bungkus. Langsung diambil kain yang ujungnya tak berjahit, tidak digunting pakai pisau, tapi bagaimana? Disobek, lalu diletakkan 3 lapis, letakkan di atas, digulung macam dodol Garut. Mati.
mobil mewah, mobil. Ada orang mati bawa mobil? Tak ada. Motor cantik, tinggal semuanya. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Yang dulu katanya, buah hati belayan jiwa, setengah napas mau pergi. Oh, pret. Begitu mati, apa yang terjadi? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Harta tinggal. Ibu dulu yang rajin pakai cincin, asal dapat duit beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin, sampai 3 biji kiri 3 kanan. Begini aja lah undangan. Kalau yang punya gaji 4 juta, setiap sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, maka keluarkan zakatnya 100.000. Bapak dapat berapa sebulan? 5 juta, 125.000. 10 juta, 250.000. 100 juta berapa? Memang kalau cerita duitnya banyak tak ingat. Kalau 100 juta, 2,5 juta lah. Saya doakan insya Allah semuanya punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin. Saya doakan semuanya punya duit 100 juta. Insya Allah. Tapi jangan lupa bayar zakat 2,5 juta. Datang sana ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Sengingi. Nanti mereka akan salurkan. Pak Ustadz, tetangga saya fakir miskin, saya selalu bayar zakat langsung. Kalau kamu bayar langsung, berapa kamu kasih dia? 100.000. Serahkan ke Basnas. Basnas bisa menyerahkan 1 juta. Lebih banyak, lebih terarah. 1 batang lidi, mana bisa buat apa-apa? 1 lidi, membuang botol pun patah. 1 lidi. Tapi kalau 1 sapu lidi diikat besar, begitulah zakat kita. Ibu sikit, bapak sikit, tak bisa apa-apa. Tapi kalau diikat jadi sapu besar, jangankan untuk membuang botol, memukul maling mati. Sapu lidi yang besar, pukulkan kalau tak mati. Oleh sebab itu maka ini amat sangat penting ke depan. Zakat kita ini terus Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wakaf, ini wakaf ini beda lagi. Paling tinggi zakat, gua zakat infak, di bawah infak sedekah. Sedangkan wakaf itu mesti ada 4. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk sekolah MDA tunai, aku terima. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada ijab qabul, ada barang yang diwakafkan, barulah dia menjadi wakaf. Makanya tak betul kalau dibuat kotak wakaf. Itu tak betul. Kotak wakaf, karena kita tak pernah akad ke kotak. Pernah kita kotak akad. Kotak, aku serahkan duit ini. Kotak pun menjawab, aku terima. Maka yang betul itu adalah kotak infak. Betul itu tulisannya kotak infak. Tapi disebar, Bu. Jangan ditutup kepala. Keluar duit, udah. Alhamdulillah. Jadi bentuk wajah nampak tak banyak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pelajaran yang ketiga. Nabi melihat ada orang waktu Isra Mi'raj mencakar-cakar wajahnya, tangannya ini dari besi, dicakarnya wajahnya sendiri sampai hancur-hancur. Lalu kemudian Nabi bertanya, Jibril, ini siapa? Tangannya besi macam pisau, dicakarnya wajahnya hancur. Itulah orang yang suka membuka aib saudaranya, sama seperti menceritakan aib, membuka aibnya sendiri. Sekarang orang tidak lagi menceritakan aib pergi ke rumah tetangga. Dulu zaman nenek kita, kalau mau cerita aib orang lain, ke rumah orang datang bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Kabarnya anak saya sudah hamil, tak ada lagi apa-apa. Sekarang orang mulutnya diam, di rumah aja, tapi jempolnya bengkak. Jangan sampai cerita aib orang. Apalagi sekarang aib ini sudah dikemas. Kalau tidak makan berita aib, tak kenyang makan, tak lelap tidur. Aib pagi, aib siang, aib malam. Apa nama acaranya? Info time. Ratingnya tinggi, iklannya banyak. Yang nonton siapa? Orang Islam. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya paling suka infotainment. Sekarang sejak nonton ceramah Ustaz di YouTube, sudah berhenti saya nonton infotainment. Alhamdulillah. Pas saya ceramah datang anak-anak kecil. Ustaz. Iya, saya selalu nengok Ustaz di HP. HP siapa? HP mama. Video Ustaz banyak di HP mama. Saya tanya, ayahmu tahu? Tahu. Itu perlu, kalau tak tahu ayahnya bahaya.
Saya sedang makan di Rimbo Panjang, rumah makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya. Alhamdulillah Ustaz, saya dulu selalu nonton tinju, nonton Gusti, nonton macam-macam. Tapi setelah menengok video Ustaz, saya sampai nengok ceramah tuh sampai jam 2 malam Pak Ustaz. Kadang-kadang subuh pun lewat. Ini tak betul. Tontonannya sudah berubah, tapi cara hidupnya tak benar. Oleh sebab itu jangan lagi cerita aib orang lain. Makanya nanti kalau datang orang mengajak cerita aib orang lain, stop. Banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Kabarnya anak si Anu itu belum meninggal, sudah hamil dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya senang melihat jamaah kita pakai helm, naik sepeda motor, tapi selama di perjalanan mulutnya berzikir terus. Allah. Pas di lampu merah dia tetap berselawat. Saya tengok, masya Allah, jamaah ini berselawat. Rupanya di balik helm ada HP. Itulah dan sabik petang. Habis energi. Itu makanya kita dilatih bulan puasa itu tak ada cerita aib orang lain. Di bulan puasa, ini sebentar lagi Ramadan. Hari ini sudah 16 Sya'ban. 13 hari lagi kita puasa. Makanya di bulan puasa mana ada orang cerita aib orang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya si Anu kemarin hamil tidak ada suami. Stop. Jangan bicara aib orang lain. Stop. Hilang pahala puasa kita. Jangan bicara aib orang lain. Nanti habis maghrib kita sambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa bukan cuma mendidik kita menjaga saat itu, tapi juga berkelanjutan. Masih banyak kerja lain, baca Quran. Senang kita melihat anak-anak gadis buka HP. Kita sangka dia main HP, sudah dekat, rupanya baca Quran. Cuman baca Qurannya tak bersuara. Itu apa yang kau baca? Yasin silent. Yasin itu ada saudaranya, jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini sekarang banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya turja'un fayakun. Bukan berarti salah, tapi kita tentu ada peningkatan. Jangan macam ibu-ibu yang punya grup Yasin dari tahun 80 sampai sekarang ada grup Yasin. Tak ada bedanya. Apa bedanya? Dulu tak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Apa seragamnya? Batik Kuansi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat berjamaah di masjid. Yang kedua, pentingnya sedekah. Yang ketiga, mencakar-cakar muka dengan pisau tajam gara-gara menceritakan aib orang lain. Yang keempat, menzolimi, menganiaya orang lain. Ittaqu zulma, jangan zolimi orang, jangan makan harta orang. Gaji tukang brondol dimakan, gaji tukang panen dimakan, gaji tukang takik gotah karet dimakan, gaji tukang gali WC dimakan. Hantam kromo, bantai saja. Jurusnya jurus gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Ada namanya uang tunjangan. Dulu uang tunjangan, sekarang uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Zolim, 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 menganiaya orang banyak. Kalau saya menganiaya 4 orang, cukup minta maaf sama 4 orang. Pak tentara, saya mohon maaf. Pak polisi, saya mohon maaf. Pak kokam, saya mohon maaf. Pak banser, saya mohon maaf. Selesai. Tapi kalau kita menganiaya banyak orang, gara-gara perbuatan kita banjir bandang, gara-gara perbuatan kita mati ternak orang, gara-gara perbuatan kita teraniaya orang, minta maaf. Satu kabupaten Kuantan Singingi, berapa penduduknya? Pekanbaru penduduknya 1.200.000, Provinsi Riau penduduknya 6,5 juta. Solatmu, puasamu, zakatmu, hajimu habis diambil orang yang dulu kau aniaya, yang dulu kau zolimi, yang dulu pernah kau aniaya, yang dulu pernah kau zolimi. Kalau kau punya ternak, ternakmu kau lepas, dimakannya rumput orang, dimakannya padi orang, dimakan, mana ada makan padi? Oke, bukan padi. Dimakannya tanaman orang, maka kau mesti minta izin kepada orang banyak. Dikumpulkan di padang mahsyar dari sejak Nabi Adam sampai sekarang. Di padang mahsyar, di mana kita mau jumpa orang sebanyak ini aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka ini hati-hati.
Kenapa banjir di Kuansing tuh Pak Bupati? Ini Pak Kapolres tak becus, kenapa bisa banjir? Mohon maaf Pak Ustadz, kami tak tertangkap-tangkap, kami lagi orang yang merusak alam, akhirnya banjir bandang. Jadi tak sesuai lagi jumlah penjahat dengan jumlah polisi, dengan jumlah tentara. Ingat, mungkin kau menikmatinya di dunia, tapi di akhirat maka berapa banyak orang datang. Ya'ti yaumul qiyamati bisolatin, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wasakatin, zakatnya banyak, hajinya bolak-balik ke Makkah, tapi dia menganiaya orang, memakan titik peluh keringat orang. Tukang setrika ibu, tukang gosok di rumah, tukang masak, dimakan gajinya, tukang gali parit, dimakan hartanya. Maka di akhirat kau akan dituntut sekecil apa. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Ini Ustaz ini ceramah semangat atau marah? Marah saking panas. Saya bicara biasa-biasa saja. Memang sudah begini setelannya. Insya Allah ceramah keras ini kira-kira 10 tahun lagi. 2018 sampai 2028. Habis itu tak bisa kuat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan zalimi orang, jangan sakiti hati orang. Sebelum Ramadan ini banyak minta maaf. Cara minta maaf bagaimana? Nanti malam habis maghrib datang ke rumah kami ya Pak, datang ke rumah kami ya Bu, kita akan makan. Habis Isya, jangan maghrib, karena kalau habis maghrib orang nanti tak sholat Isya ke masjid. Habis Isya buat kenduri makan, kasih kue, kasih roti, kasih nasi, kasih gulai, kasih asam pede baung, kasih semua. Setelah kenyang barulah minta maaf. Bapak Ibu tetangga sekalian, maukah memaafkan saya? Mau. Tentu orang udah kasih makan, mau dia. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Tadi saya ceramah jam setengah 10, sekarang sudah jam 10 lewat 15. Saya sudah ceramah 45 menit. Selama ceramah ini siapa yang paling banyak silap salahnya? Siapa yang paling banyak cakapnya? Dia yang paling banyak salahnya. Ceramahnya 45 menit, menjawabnya 1 jam, foto-fotonya sejam setengah. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, taubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha? Mandi taubat. Ustaz Somad, cemana mandi taubat? Macam mandi wajib. Cemana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib? Tidak. Anak berapa? 3. Mandi wajib basah semua. Basah semua, mana yang duluan dibasahi Pak Ustaz? Terserah. Kalau salto ke Kuansing, kepala dulu. Itu di Kuantan, tutup. Apalagi kalau di tengah sungai, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Habis itu apalagi Pak Ustaz? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah baik hubungan sama Allah, maka perbaiki hablum minan nas. Seandainya saya tak diundang Pak Bupati, maka saya tak ketemu dengan Pak Kajari, saya tak ketemu dengan Pak Kemenak, saya tak ketemu dengan Ibu Dharma Wanita. Sebenarnya kehadiran saya kemari adalah menyambung balik tali silaturahim supaya masuk Ramadan kita suci bersih. Yang ketiga, siapkan banyak-banyak duit untuk sedekah di bulan Ramadan. Masak kolak, masak gulai, masak cendol, masak macam-macam, bagikan ke anak yatim fakir miskin. Man fattara shaiman, siapa yang bagi puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala macam orang yang puasa, tapi dia tetap berpuasa. Banyak juga orang rajin buka puasa, kasih. Bapak tak puasa? Enggak, ngasih bukaan aja. Yang keempat, siapkan Quran. Untuk guna Quran itu apa? Supaya nanti bulan Ramadan baca Quran tada. Kalau tadarus itu kita siap dikritik orang. Baca Pak. Au, bukan au, au ju, bukan ju. A'udzu billahi minas syaiton, bukan syaiton. A'udzu billahi minas syaiton. Merajuk, tutup Quran balik. Namanya tadarus, itu meluruskan. Ustaz Somad dulu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah bacaan Ustaz. Berani kalian ngeritik saya? Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, 6 tahun saya di Arab. Berani kalian ngeritik saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi Ustaz.
Kalau cuma ulama di Arab, Abu Jahal, Abu Lahab itu lahir di Arab, orang Arab, minuman air zam-zam, mati masuk neraka jahanam. Yang dinilai itu bukan kau lahir di mana, yang dinilai itu bukan kau lama di mana, yang dinilai itu adalah illal ladzina amanu iman wa amilus solihat, bukan somat. Apa beda tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat? Kalau 8 rakaat, rakaatnya lah. Kalau 20 rakaat, rakaatnya. Itulah bedanya. Kalau cuma menjawab macam itu, kami pun bisa Pak Ustaz. Yang 8 rakaat tarawih tambah witir 3 Nabi Muhammad. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini sebentar, kau jadi imam, tapi jangan kau buat 8, umat tak sanggup. Buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Kenapa Ubay membuat 23? Tak sanggup 8. Kenapa 8 tak sanggup? Nabi 8 rakaat, rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya Ubay dibuat 1 malam 1 juz. Oleh sebab itu tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Jangan kelahi lagi masalah ini. Yang sholat 11 rakaat sah, yang 23 rakaat sah. Kalau kelahi yang 23 dengan 11, yang ketawa yang tak sembahyang. Kenapa mereka di masjid kelahi? Gara-gara 23 sama 11. Untung kita tak sembahyang. Terlepak malah 6. Pak Ustadz, jika wanita muslim melakukan perjalanan jauh tapi dia dalam keadaan puasa, di tengah perjalanan dia mabuk, apakah batal puasanya? Muntah yang disengaja batal. Allahu Akbar. Arti ini artinya kau yang pertama dan terakhir. Karena tahu nanti ibu ditanya sama bapak, bapak ditanya sama ibu, kenapa bapak tadi foto gini? Kaulah yang pertama dan terakhir Adinda. Kalau kebetulan ada istrinya, kalau istrinya tak ada ditanya orang, kenapa kau gini? Baru 1. Sampai mana tadi? Hah? Kalau sengaja dikorek muntah batal, tapi kalau naik mobil mual dia. Bang, jangan dekat sini bang, jangan kenal. Aku asal nengok muka abang mau muntah. Sedihnya, awak sangka dia selalu nengok mau sama awak. Awak mau dia mau. Awak mau sama dia, dia mau muntah. Ibu hati. Apa sah puasa kita jika gosok gigi di siang hari? Gosok gigi dari mulai habis subuh sampai azan zuhur boleh. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, makruh. Apalagi pakai odol yang mentol. Sebelum gosok gigi, lemas. Begitu selesai gosok gigi, bersalju dan berbunga. Maka sebaiknya gosok giginya sehabis makan, sebelum azan, waktu imsak. Gosok, bersih. Kalaupun mau gosok, tidak batal. Tapi ada ustadz yang mengatakan gosok gigi batal. Gosok gigi sambil minum teh es. Gosok gigi tidak membatalkan. Kumur-kumur Pak Ustadz, kumur-kumur yang biasa tak batal. Tapi kumur-kumur yang mughalat, yang melampau bisa batal. Mana contohnya? Sikit lagi masuk. Bagaimana cara ibadah sholat dalam pesawat? Bagaimana menentukan arah kiblat? Panggillah pramugari. Hai. Boleh abang numpang tanya kiblatnya di mana, Dek? Cari aja sendiri gitu. Kocam pramugari. Pak, bapak kiblatnya di sana. Oh, sana. Cara wuduknya di mana? Tayammum. Sapu dinding pesawat tuh. Nah, pukul, tepukkan ke wajah sekali. Habis itu ke tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Yang pula dimasukkan debu itu ke mulut. Satu tayamum untuk satu sholat. Duduklah di pesawat. Allahu Akbar.
Waktu rukuknya agak bungkukkan badan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Saya melihat penumpang naik pesawat pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai earphone gaya metal. Kita tengok ini anak nih pasti dajjal ini. Pakai baju kaos, pakai celana jeans, gaya metal. Tiba-tiba dibukanya earphone-nya, digulungnya, diletakkannya di balik kursi, lalu diusapnya itu kursi, dia pun sholat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Betapa aku sudah suuzon. Memang casingnya casing metal, tapi signalnya iman. Lebih baik orang casing metal tapi signal iman daripada baju koko isi setan. Waktu saya belanja pakaian, di samping saya ada bapak-bapak tua mencuri pakaian. Saya bingung mau teriak maling, bapak itu sudah tua. Sedangkan saat itu kondisi ramai, hingga saya membiarkannya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Jangan teriak kuat-kuat, pelan-pelan aja. Maling, maling. Tangkap tangan bapak itu, bawa ke pemilik. Karena kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau tak sanggup, fabilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup, fabi qalbi, mendiamkan berarti diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil aqsyatan akhras, orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang budaya pacu jalur yang rutin diselenggarakan masyarakat Kuansing di setiap tahun? Al-aslu fil asya al-ibahah. Melakukan suatu perbuatan itu hukumnya boleh. Semua perbuatan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kumpulkan sampan panjang, berkumpul anak-anak muda lalu berlomba. Di mana letak haramnya? Oh, judi Pak Ustaz. Judi itu kalau semua peserta mengumpulkan duit, lalu duitnya itu yang dibagikan ke pemenang, itu judi. Tapi kalau hadiah dari Pemda atau sponsor atau ada pengusaha atau dari APBD, maka dia tidak judi. Di mana letak haramnya? Karena orang yang pacu jalur itu pakai celana pendek, akan dia celana panjang. Karena orang yang pacu jalur itu tidak sholat, buat dia pacu jalur dari jam 8 pagi sampai zuhur, supaya jangan sampai dia tak sholat. Di mana letak haramnya? Karena orang pacu jalur itu pakai dukun, jangan pakai dukun lagi. Cukup bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Islam tidak menghilangkan budaya. Budaya pacu jalur bagus. Nabi menyuruh, "Allimu auladakum", ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubul khail, naik kuda, itu olahraga. Berenang, memanah, naik kuda. Naik kuda mahal. Satu ekor kuda sekarang 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang tua udah hampir pensiun. Memanah mahal, pacu jalur, olahraga, badan sehat, bersih, kan dekat sungai, habis berkeringat mandi langsung. Jadi yang haram-haramnya dibuang. Ini banyak orang menghilangkan budaya. Budaya tidak bisa dihilangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa itu tarekat? Tarekat artinya cara. Cara apa? Cara berzikir mengingat Allah. Kebetulan yang menyusun zikir namanya Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang menyusunnya nama Abu Hasan Sazili, namanya tarekat Saziliyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Ahmad Badawi, nama tarekatnya Ahmadiyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdullah Sattari, namanya tarekat Sattariyah. Kebetulan yang menyusun namanya Abdul Qadir Jailani, nama tarekatnya Qadiriyah. Itu cara berzikir. Ustadz ini mengajarkan Qadiriyah, dia ikut Abdul Qadir Jailani. Ustadz ini mengajarkan Naqsyabandiyah, dia ikut Naqsyabandi. Ustadz ini mengajarkan tarikat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, disusun oleh Syekh Khatib Sambas. Cara berzikir. Ustadz, apakah jamaah tabligh itu sesat? Di mana letak sesatnya? Karena orang banyak bilang begitu. Jamaah tabligh sesat karena berjubah, Nabi pakai jubah. Jamaah tabligh sesat karena berjenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh sesat karena bersorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh sesat karena selalu ngajak kami sholat. Hah? Asal mau azan diketuknya pintu rumah kami. Pak, ayo sholat Pak. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir saya sudah sholat. Pandai pula kamu ngajak saya.
Rupanya orang ini angkuh sombong. Yang mengajak ke rumah-rumah itu siapa? Itulah jamaah tabligh. Abdul Somad ini menceramahi orang yang udah baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Yang di belakang saya pun baik juga. Ini orang baik semua nih. Tapi ada orang yang tak baik, yang belum pengajian, yang di meja gaple, meja domino, meja biliar. Itu yang ngajak siapa? Jamaah tabligh. Preman, tegap, rotot, betatu. Datang jamaah tabligh. Dipukulnya tato ular kobra. Pak, ayo sholat, nanti bapak mati. Ini tato ini dimakan cacing tanah. Oh, ketakutan preman, tobat deh. Bid'ah itu apa Pak Ustaz? Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya. Bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh membid'ahkan orang. Jangan baca Yasin malam Jumat. Jangan baca Yasin malam Jumat. Karena perbuatan itu bid'ah. Loh, baca Yasin kok bid'ah? Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kenapa bid'ah? Kenapa dibaca malam Jumat? Karena hadis menyuruh man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Bagusnya tiap malam. Karena tak sanggup tiap malam, pilihnya malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, mati aja lah. Bagaimana cara menghusyukkan sholat sehingga tak mengingat hal-hal lain di saat sholat? Waktu wudhu khusyuk. Saat air masuk ke mulut, dosa keluar dari celah-celah mulut. Saat air menyiram muka, dosa keluar dari biji mata. Saat air menyiram tangan, dosa keluar dari celah tangan. Saat air menyusap kepala, dosa keluar sampai ke lubang-lubang telinga. Saat air menyiram kaki, dosa keluar dari celah kaki. Makanya jangan ngomong waktu wudhu. Ini ada orang sambil wudhu ngomong, itulah sobek potongnya. Karena hati mulai rusak. Selesai wudhu, minta bersih hati sama Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu ke dalam masjid jangan tasbih. Tasbih membunyi-bunyikan tangan, keretak, 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 keretak. Jangan, karena rusak hati. Jaga. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Subhanallah, subhanallah. Datang orang ngajak ngobrol, gimana kita nanti jadi makan siang? Subhanallah, subhanallah. Jadi kita makan siang di sana. Subhanallah, subhanallah. Tapi saya yang bayar. Ayo jadi insyaallah. Nah, lalu kemudian sebelum sholat itu jaga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud, ridhamu yang kucari ya Allah. Allahu akbar. Mata tengok tempat sujud. Jangan mata tengok ke atas, nampak ke atas. Ada cicak kawin. Mulut mengucap, hati mengingat. Connect mulut sama hati, maka mulut bergerak. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Mulut menyebut, hati connect. Connect antara mulut dengan hati. Udah agak-agak jauh, dekatkan balik. Udah agak-agak jauh, dekatkan balik. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Udah agak-agak jatuh, naik balik. Agak jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam, nangguk-nangguk ikan pula. Connect. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sudah berulang kali minta maaf pada kakak kandung, tapi dia tak mau memaafkan saya. Udah selesai. Kita tak bisa maksa orang. Assalamualaikum kak, aku minta maaf. Udah selesai. Tak bisa kita datang, maafkan aku, kalau tidak awas. Yang penting kita minta maaf. Masalah orang lain memaafkan kita itu bukan urusan kita. Bapak ibu sekalian, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan baik. Maukah bapak ibu maafkan saya? Udah selesai. Tak perlu saya tanya-tanya. Udah maafkan saya? Udah maafkan saya? Maafkan ya. Kalau tidak awas ya. Ya. Kita aja minta maaf. Masalah orang lain maafkan kita atau tidak, tak perlu pula kita sebutkan, Pak maafkan saya Pak. Nah, kemarin saya bawa bini bapak 3 hari. Oh jangan. Bawanya parang panjang. Pak Ustadz, waktu sholat jamaah ada orang membawa anak kecil belum balik ikut sholat di samping. Apakah ini namanya putus shaf? Anak kecil memutus shaf sebabnya 2. Yang pertama, karena anak kecil itu wuduknya tak sempurna.
dihidupkannya keran, disipak-sipaknya aja air. Padahal mestinya wudhu itu ada tahlil, celah-celah. Itu kaki itu dicelah. Ini banyak wudhunya tak betul. Anak kecil memutus saf gara-gara apa? Ujung senapan angin belum dipotong. Ada najis di ujung. Makanya anak itu letak di belakang. Tak mungkin pula ada kita sediakan satu pintu kokam, satu pintu banser, satu pintu polisi tentara meriksa siapa yang udah potong, siapa yang belum. Kau lah kau masuk. Ini belum sana. Salah-salah apanya itu buka. Apa sanksinya Pak Ustadz SPJ dana kantor fiktif? Kalau itu bukan hakmu, kau serahkan ke masjid. Ini bukan hak saya. Tapi kalau saya balikkan ke negara, pimpinan saya pun tak mau nerima. Bingung mau kemana. Serahkan ke masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Dah. Kalau dia nanya, ini uang apa Pak? Ambil aja, saya tanya. Kalau dimakan duit haram, masuk ke mulut, lidahnya berdoa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengharamkan menerima doa dari lidah yang makan haram. Dibawa ke Makkah, duit haram, kumpul bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, saduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya bolak-balik ke Makkah tak ada perubahan. Heran saya nengok bapak tuh. Kemarin sebelum ke Makkah bercelana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Apa sanksi orang yang tidak tepat janji? Munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Munafik, orang munafik apa balasannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya kerak api neraka jahanam. Apa hukumnya memakai uang orang lain? Memakan uang lain haram. Mesti kau balikkan. Kalau tak kau bayar di dunia, bayar di akhirat. Di akhirat nanti ada orang yang curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Di akhirat nanti ada orang yang memikul kambing karena curang tak bayar zakat kambing. Ada yang memikul onta karena curang tak bayar zakat onta. Ada yang memikul Toyota Avanza plat merah. Masih keren kalau mikul mobil. Ada yang nanti mikul bakwan. Karena waktu SMP dulu makan 3 bayar 1. Ada pula yang mikul salalawa. Segala kecuranganmu akan kau tengok di depan biji matamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan kau tengok di depan matamu. Ini ada pula gambar saya. Serius deh. Bagaimana cara menghilangkan tradisi yang dicampur adukan dengan agama di lingkungan masyarakat? Masih ada koran di rumah masih bakar menyan. Katanya tak bakar menyan, bakar menyan. Datanglah Wali Songo bakar menyan. Gali Songo melarang bakar menyan. Datang Sunan Kalijogo, katanya bakar menyan kan untuk harum ruangan. Orang menyangka bakar menyan itu tradisi kita. Saya lihat di Mesir berkilo-kilo orang bakar menyan pagi-pagi di pasar. Tujuannya untuk apa? Mengharumkan ruangan. Bapak kalau pergi ke rumah saya, di kamar ada saya simpan bukhur. Nah, itu saya bakar asapnya untuk mengharumkan ruangan. Jadi kalau tujuannya untuk mengharumkan ruangan, boleh, tak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya doa itu disampaikan oleh asap naik ke langit ke-7, nah itu tak betul. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz, semoga menjadi amal. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti siapa yang bakar menyan tanya dia, Pak, ini bakar ini untuk apa? Untuk harum ruangan, suka saya baunya, alhamdulillah. Tapi kalau katanya untuk memanggil roh istri saya almarhum, anak-anak saya genderuwo, jin-jin yang ada sekitar, oh tak betul. Pak Ustadz, fenomena yang berkembang di tengah masyarakat sekarang ini banyak kasus di mana anak gadis hamil di luar nikah. Wow. Pertanyaan pertama, apa langkah sebaiknya dilakukan seorang gadis belum nikah tapi telah hamil di luar nikah? Belum nikah tapi sudah hamil, tunggulah lahir. Kalau dibunuh dia 2 kali lipat dosanya, dosa zina sekali, dosa membunuh sekali. Tunggu aja dia lahir. Malulah Pak Ustadz, tengok tetangga malu sama manusia, kepada Allah kenapa tak malu? Kami sebagai orang tuanya malu. Pergi ke Jakarta, tinggalkan dia di kos-kosan Jakarta.
Nanti kalau ada tetangga nanya, anak bapak mana? S2. Balik dia gendong anak, inilah hasil S2. Seandainya lelaki yang bertanggung jawab itu bersedia mengawininya, bolehkah? Nikahnya sah. Perempuan hamil, lakinya mau menikahinya, nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul masalah setelah anak lahir, datang 4 masalah. Yang pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya, maka pakai bin nama ibunya. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, nanti lahir adiknya perempuan, anak laki-laki tak bisa jadi wali adiknya kalau nanti mau nikah. Yang ketiga, kalau si bapak ini mati meninggal dunia, maka si anak tak dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau kebetulan lahir anak ini perempuan cantik, dipinang orang mau nikah, maka si bapak tak bisa mewalikannya. Ini anak saya Pak Ustadz, rambutnya sudah dites DNA, ini anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Apa salah saya? Oh, nyoblos sebelum hari H. Adakah pernikahan itu sah? Sah. Seandainya lahir, apakah seorang anak di luar nikah? Tak ada hak apa-apa, karena dia tak ada hubungan nasab. Seandainya hukum menyebutkan laki itu bukanlah bapak pada anak itu, apakah berarti dia bukanlah mahram pada anak perempuan tersebut? Tetap mahram. Karena seandainya si laki-laki itu menikahi perempuan, perempuan itu punya anak perempuannya itu tetap mahram. Karena dia nisbatnya ke istri, bukan ke suami. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, kembali kasih. Kertas terakhir. Apa hukum menambang emas tanpa izin? Dia mengotori sungai, air kotor, ikan mati karena merkuri. Dulu orang memancing ikan toman, ikan tapa, setelah kena merkuri jangankan ikan, cucu ikan itu pun mati. Maka dia zalim, orang tak makan ikan. Lalu alam rusak, sedangkan memotong sebatang pokok kayu, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu kau potong, bagaimana kalau kau merusak alam semesta, membuang limbah, merusak alam, datang banjir bandang, hidup tak lagi nyaman, maka kau sudah melakukan perbuatan zalim. Di akhirat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat dari penambangan liar, selamat dari kecurangan, selamat dari korupsi, selamat dari nepotisme, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah temukan jodohnya, mudahkan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahman ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Gunung Toar bil khusus, Kuantan, Singingi, Provinsi Riau, negeri muslim. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin kami, bupati kami, anggota DPRD kami, bapak kajari kami, bapak polisi kami, bapak tentara kami. Buat hati mereka itu condong untuk menolong agamamu, menolong ulama, menolong umat Islam ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu pada hati kami agar dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Beri kami hidayah, ketakwaan, menjaga diri dari yang haram dan subhat, berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram.
Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ja'alhum minal munfiqina fi sabilik, jadikan mereka orang-orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah untuk agamamu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selamat menunaikan puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.